Model pembelajaran TAI atau Tim Asisten Individual adalah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran kelompok dengan pembelajaran individu, di mana pada model ini siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen yang beranggotakan 4-5 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda. Ini ditentukan dari hasil pretest atau tes di awal pembelajaran. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh Robert S. Halpin dan Nancy Madden di Johns Hopkins University. Adapun kelebihan dari model pembelajaran TAI ini, yang pertama, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, karena model ini merupakan kerjasama di mana siswa yang merasa kurang dapat bertanya atau belajar bersama dengan siswa yang lebih mampu atau lebih memahami materi. Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa untuk belajar. Kelebihan yang kedua yaitu dapat melatih jiwa sosial siswa, karena pada model pembelajaran ini merupakan model kooperatif. Siswa dituntut untuk bekerja sama, berdiskusi, kompak, dan saling membantu antar satu sama lain. Lalu setelah kelebihan ada pula kekurangan dari model pembelajaran ini. Kekurangan yang pertama yaitu siswa yang kurang memahami secara tidak langsung menggantungkan dirinya kepada siswa yang lebih memahami. Kekurangan yang kedua yaitu apabila kerja kelompok tidak berjalan dengan baik, maka yang akan bekerja hanya siswa yang aktif dan pandai saja. Lalu yang ketiga, siswa yang memiliki pemahaman lebih dapat terhambat karena harus membantu dulu siswa yang merasa kurang. Selanjutnya yang membedakan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dengan model pembelajaran kooperatif lain, karena pada model pembelajaran ini model pembelajaran ini menggabungkan antara pembelajaran individu dengan pembelajaran kelompok. Siswa terlebih dahulu belajar secara mandiri, lalu mendiskusikannya bersama kelompok untuk membantu satu sama lain. Selanjutnya yaitu ada sintaks model pembelajaran TAI. Yang pertama yaitu ada placement test atau tes di awal pembelajaran. Pada tahap ini, guru membagikan soal pretest kepada setiap siswa untuk dikerjakan secara masing-masing. Ini contoh soal pretest yang akan saya gunakan. Tanpa bantuan, jadi siswa mengerjakan soal ini tanpa dibantu oleh guru dan oleh teman-teman yang lain, sesuai dengan pemahamannya sendiri. Nah, hasil dari pretest ini digunakan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari, dan ini juga menjadikan acuan untuk pembentukan kelompok pada sintaks selanjutnya. Nah, sintaks selanjutnya yaitu PIMS atau pembentukan kelompok. Setelah mengetahui pemahaman masing-masing siswa, guru membentuk kelompok secara heterogen yang beranggotakan 4-5 orang siswa. Setiap kelompok terdiri dari siswa dengan kemampuan tinggi, kemampuan sedang, dan kemampuan rendah. Siswa yang berkemampuan tinggi ditugaskan untuk menjadi tutor sebaya kepada temannya yang kurang memahami. Lalu selanjutnya sintaks yang ketiga yaitu ada teaching group atau penyampaian materi di awal. Pada tahap ini guru memberikan materi secara ringkas mengenai materi yang akan dipelajari. Di sini ibu memiliki 2 buah pizza. Yang pertama, pizza pertama ibu bagi ke dalam 2 bagian, di mana yang ibu beri topping itu hanya 1 bagian saja. Nah, ini tuh kalau dipecahan berarti nilainya berapa? 2. Kenapa 1/2? Karena hanya ada 1 bagian yang diberi topping dari kedua bagian pizza tersebut. Nah, lalu pizza yang kedua ibu potong menjadi 4 bagian, di mana hanya 2 bagian saja yang ibu beri topping. Ini berapa nilainya? 2/4. Karena beri topping ya. Nah, ibu mau tanya, pizza yang pertama dan pizza yang kedua apakah memiliki nilai yang sama?
Tapi kalau kita lihat secara detail, potongan topping yang diberikan kepada dua pizza tersebut sama. Ibu coba lihat. Nah, apakah sama besarnya? Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama, tetapi dengan pembilang dan penyebut yang berbeda. Untuk menentukan pecahan itu senilai atau tidak, kita dapat mengalihkan atau membagi pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama. Misalnya 1/2 ini senilai dengan berapa? 8/4. Kita coba kalikan dengan angka yang sama ya. 1 dikali 2 dan 2 dikali 2. 1 dikali 2 berapa? 2. 2 dikali 2? 4. Nah, jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Nah, sintaks selanjutnya yaitu ada student kreatif. Pada tahap ini, guru menjelaskan bahwa keberhasilan setiap individu ditetapkan atas kesuksesan partisipasi aktif pada kelompoknya. Sintaks yang kelima yaitu ada tim studi atau belajar dalam kelompok. Pada tahap ini, guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok untuk dikerjakan bersama-sama. Ini contoh LKBD yang akan saya gunakan. Lalu sintaks yang keempat ada world class unit atau presentasi kelompok dan diskusi kelas. Di tahap ini perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Guru memberikan umpan balik hasil evaluasi diskusi dan menyempurnakan jawaban dari siswa. Sintaks yang ketujuh ada faktes atau tes akhir individu. Pada tahap ini kan siswa teh udah belajar berkelompok. Nah, jadi sekarang teh guru memberikan lagi soal post-test kepada setiap individu untuk mengukur keberhasilan apakah pembelajaran kelompok tadi itu berhasil atau tidak. Ini contoh post-test yang akan saya gunakan. Nah, yang terakhir yaitu ada team score atau team recognition atau penilaian dan penghargaan. Pada tahap ini, guru mengumumkan nilai setiap tim pada satu siklus serta memberikan